Mental juara, Tijani Reinders ungkap mimpinya usai bergabung AC Milan. Ungkapan pemain baru raksasa Liga Italia AC Milan yaitu Tijani Reinders mengisyaratkan soal mental juara yang ada. Gelandang baru AC Milan Tijani Reinders menyebut bahwa dirinya senang bergabung ke Liga Italia kali ini. Dalam unggahan jurnalis Milan Eye, Antonio Vitiello, Reinders berujar bahwa dirinya membuat keputusan mudah untuk memilih Milan. "Saya sungguh senang. Apakah ini keputusan mudah? Tentu saja," ujar Reinders saat berada di bandara. "Berapa lama saya berpikir, hanya ketika Milan menghubungi saya, kemudian saya langsung mengatakan iya, Forza Milan," imbuh Reinders. Bahkan, Tijani Reinders mengatakannya dengan senyum lebar yang kemudian mengindikasikan kesiapannya gabung AC Milan. Reinders sendiri merupakan salah satu pemain yang ditargetkan jadi pengganti Sandro Tonali di lini tengah AC Milan. Dengan kata lain, Tijani Reinders menjadi salah satu pemain yang diharapkan menjadi gelandang tengah AC Milan pada musim 2023-24 nanti. Bahkan transfer Tijani Reinders menjadi salah satu prioritas Rossoneri untuk dibereskan pada musim panas 2023 ini. Pasalnya, kemampuan Reinders dalam mengendalikan lini tengah menjadi fokus dari Stefano Pioli dan menggantikan Sandro Tonali. AC Milan sendiri masih menargetkan bek kanan asal Pantai Gading Wilfried Singo yang akan menjadi pengganti David Calabria. Dengan susunan pemain ini, maka AC Milan diprediksi akan kembali mengguncang Liga Italia pada musim 2023-24 nanti. Yunus Musah sepakat, kini Milan tinggal taklukkan Valencia. Gelandang Valencia Yunus Musah telah menyetujui persyaratan pribadi dengan AC Milan, namun proses negosiasi antara kedua klub masih berlangsung. Menurut La Gazzetta dello Sport, Yunus Musah telah setuju untuk menandatangani kontrak senilai 20 juta euro per tahun. Namun proses negosiasi antara Rossoneri dan Valencia masih berlangsung. Harga yang diminta Valencia ditetapkan sebesar 25 juta euro. Meski cukup terjangkau dan cukup wajar, namun Rossoneri tidak ingin berinvestasi lebih dari 15 hingga 20 juta euro untuk pemain asal Amerika Serikat tersebut. Media yang berbasis di Milan tersebut mengklaim Rossoneri akan segera mengajukan penawaran di kisaran 18 juta euro. Di sisi lain, pihak Rossoneri juga sedang berupaya untuk meminta sang pemain ikut terlibat dalam proses negosiasi. Musah dianggap sebagai opsi menarik bagi Rossoneri karena punya kemampuan yang terbilang unik. Pemain muda tersebut bertipe box-to-box klasik yang bisa membuat Rossoneri menambal kehilangan mereka atas kepergian Frank Kessie. Selain itu, dia memiliki paspor Italia, jadi dia tidak akan mengisi posisi non-Uni Eropa. Rossoneri hanya dapat merekrut satu pemain lagi dari luar Eropa pada musim panas ini setelah membeli Loftus-Cheek. 10 pemain AC Milan yang bisa pergi di musim panas ini. Laporan dari Italia mengungkapkan bahwa setidaknya ada 10 pemain AC Milan yang bisa pergi di pasar transfer musim panas ini. Rossoneri berharap dengan perginya beberapa pemain dapat melonggarkan tagihan gaji dan memberikan ruang untuk kedatangan pemain baru.
Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Milan tidak hanya fokus pada pembelian pemain untuk melengkapi skuad yang tersedia bagi Stefano Pioli musim depan, tetapi juga fokus untuk menjual pemain yang dianggap tidak lagi cocok dengan proyek klub. Lantas, berikut ini 10 pemain AC Milan yang bisa pergi di bursa transfer musim panas ini. Davis Vazquez. Dia tiba pada Januari 2023, tetapi akan meninggalkan AC Milan tanpa penampilan senior untuk mengosongkan slot sebagai pemain non-Uni Eropa. Rossoneri membelinya dari Guarani dengan harga sekitar 500.000 euro dan memberinya kontrak 3,5 tahun. Fude Ballo-Touré. Bek sayap harus meninggalkan Milan setelah 2 musim. Dia tiba pada Juni 2021 dari Monaco. Dia tidak pernah meyakinkan Pioli sebagai wakil Theo Hernandez. Mattia Caldara. Dia hanya bermain 2 kali untuk Milan sejak bergabung dari Juventus setelah lama menderita cedera. Caldara dipinjamkan ke Venezia dan Spezia dalam 2 musim terakhir, dengan keduanya terdegradasi dan pemutusan kontrak tidak dapat dikesampingkan. Matteo Gabbia. Gabbia tetap seimbang. Dia berguna untuk rotasi dan daftar skuad, mengingat dia adalah lulusan Primavera, telah memainkan 51 pertandingan dalam 4 musim terakhir. Namun pemain berusia 24 tahun itu bisa saja pergi untuk bermain lebih konsisten. Yashin Adli. Misteri Milanello. Dia menjalani pramusim 2022 yang luar biasa setelah kembali dari masa peminjamannya dari Bordeaux, tetapi kemudian hanya membuat 6 penampilan di Serie A, yaitu 1 sebagai starter. Dia bisa keluar dengan status pinjaman. Charles De Ketelaere. Investasi termahal dalam beberapa tahun terakhir setelah Milan membayar lebih dari 30 juta euro untuk mengontraknya dari klub Brugge. Pemain Belgia itu disukai oleh PSV dan beberapa klub Liga Premier dan bisa pergi dengan tawaran yang tepat, mengingat peralihan ke 4-3-3 juga tidak akan menguntungkannya. Junior Mesias. Mesias tidak tampil buruk dalam 2 tahun terakhir dengan 12 gol dalam 68 pertandingan, tetapi waktunya bersama Milan tampaknya sudah berakhir. Dia berusia 32 tahun dan berada di luar rencana. Dia dikaitkan dengan Torino. Ante Rebic. Rebic siap mengucapkan selamat tinggal kepada Milan setelah 4 musim. Dalam 2 pertandingan pertama, dia melakukannya dengan baik dengan 23 gol. Tapi tahun lalu, dia hanya mencetak 3 gol dalam 31 pertandingan. Pioli mengandalkannya, tetapi musim lalu kepercayaannya menurun dan kemungkinan besar akan keluar. Divock Origi. Milan memilih untuk mengontrak Origi dengan kontrak bersih 4 juta euro per tahun hingga 2026 dan mengira mereka memiliki wakil yang sempurna untuk Olivier Giroud. Tetapi dengan hanya 2 gol dalam 36 pertandingan dan sejumlah masalah fisik, pemain Belgia itu dapat pergi. Dia memiliki klub pengagum di Turki. Marco Lazetic. Dia tiba pada Januari 2022 dengan nama Vlahovic baru, tetapi ditakdirkan untuk pergi dengan status pinjaman. Tahun lalu, dia bermain selama 6 bulan di Altah di Austria dan tidak mencetak gol dalam 10 pertandingan. Dia juga memiliki kontrak hingga 2026. Itulah daftar 10 pemain AC Milan yang bisa pergi di pasar transfer musim panas ini. Melihat kinerja mereka selama musim lalu, rasanya kepergian para pemain tersebut tidak akan terlalu disesali oleh Milanisti. Bagaimana menurutmu Milanisti? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar.